Yang Mulia, Perdana Menteri ingin Anda dan Putra Mahkota kembali memimpin. Memimpin apa? Bukannya udah ada keponakannya itu. Dukung sebisanya. Kalau nggak bisa, serahkan negeri ini ke dia. Kalian pulanglah, jangan cari aku lagi. Baik. Ada yang mau bunuh aku, tolong aku. Ikut aku. Berpencar, dia dibius. Dia nggak bisa lari jauh. Jalan! Nona, sudah aman. Kamu bisa turun kapal. Pak, Kamu kenapa? aku kepanasan. Pak, bantu aku. Nona, kamu... kamu ini, kamu nggak apa-apa? Kamu... Semalam, Pak, makasih udah menolongku. Kamu mau apa? Gak mau apa-apa. Yang ku mau kamu gak bisa kasih. Nggak bisa kasih. Kamu tahu aku siapa? Maharani Mekara. Ratna. Kok kamu tahu? Kamu jatuhkan semalam. Aneh, dia tahu identitasku tapi tetap tenang. Orang biasa pasti sudah kaget dan berlutut. Selain itu, aura di tubuhnya... Pak, kamu beneran cuma rakyat biasa? Kenapa kalau aku rakyat biasa, hidupnya bebas? Benar juga, meski aku penguasa negara, tapi hampir dibunuh bawahan yang memberontak. Lebih baik jadi rakyat biasa, setidaknya nggak perlu waspada tiap hari. Kalian di Mekara memang kekurangan lembaga yang bisa bantu Maharani mengawasi para pejabat. Kekuasaannya nggak terpusat, jadi mudah terjadi pemberontakan. Aku juga sudah mencoba. Sebelumnya pernah bentuk biro kerajaan, tapi hasilnya kurang. Mustahil bisa efektif. Anggota biro kerajaanmu semua dari klan Ningrat. Gak cuma kurang setia padamu, malah perbesar kekuasaan klan Ningrat. Kusarankan susun ulang biro kerajaan. Pilih komandan biro kerajaan yang berasal dari kalangan rakyat biasa, gak punya latar belakang, tapi berbakat dan punya kemampuan, serta anak muda yang loyal padamu. Pak, kamu beneran cuma penjual ikan? Tentu saja. Yang Mulia, akhirnya kami menemukan Anda. Pemberontak sudah ditumpas. Mohon segera kembali memimpin. Kenapa lihat aku? Cepat balik sana, susun ulang biro kerajaan. Oh. Pak, siapa namamu? Namaku Jo. Mulai hari ini, Mekara meniru Jaba, menyusun ulang biro kerajaan mengawasi pemberontak. Soal calon komandan biro kerajaan. Komandan biro kerajaan. Pandi juara ujian kekaisaran baru, berasal dari keluarga miskin, berbakat dan berwawasan, juga masih muda. Bukankah ini pilihan paling cocok, kayak yang dibilang bapak itu? Pandi?
Saya di sini. Serahkan saja pada juara ujian kekaisaran baru, Pandi, untuk menjabat. Apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia? Kenapa dia? Aku? Pandi, aku serahkan tugas berat ini padamu. Kamu harus... Yang mulia, jangan. Jangan. Ilmu saya terbatas, sulit memikul tugas besar ini. Pandi tetap tinggal. Sidang selesai. Yang Yang mulia panjang umur. Pandi, berdiri dan bicaralah. Yang mulia, Kamu orang kepercayaanku. Aku paling mengandalkanmu. Di sidang paling percaya dan dekat sama kamu. Kamu harus bantu aku mengurangi beban. ucapan ini, jangan-jangan yang mulia naksir aku. Lagi pula, Komandan Biro berkuasa besar pas untuk anak muda. Tunjukkan kemampuan dan ambisi. Yang lain berebut posisi itu. Kenapa kamu menolak? Berkuasa besar apaan? Sekarang sidang sudah dikuasai klan Ningrat. Aku cuma butiran debu tanpa latar belakang. Melawan mereka bukankah langsung tamat? Pandi, Yang mulia, kemampuan saya lemah. Dasar saya belum kuat. Sulit memikul tugas besar ini. Lagi pula, ibu sudah meninggal. Ayah nggak bisa mengurus diri. Masih menunggu saya merawatnya sampai akhir hayat. Yang mulia, sebaiknya cari orang yang lebih ahli. kenapa kamu takut begini? Gak punya integrasi cendekiawan. Begini ajaran ayahmu. Ayah saya lebih pengecut dari saya. Anak itu cerminan orang tua. Aku gak peduli. Aku dapat petunjuk dari orang berilmu. Kamu orang terbaik untuk Komandan Biro Kerajaan. Kalau kamu gak mau, aku bunuh ayahmu. Saya terima titah. Orang berilmu dari mana? Mencelakai aku aja. Sudah selesai. Masih ada. Ayo silakan. Itu juara ujian kekaisaran baru, tampan dan berkarisma, gagah menawan. Terima kasih. Juara ujian itu tersenyum padaku. Astaga, itu juara ujian kekaisaran baru. Sangat berwibawa, tampak berbakat. Sekilas sudah terlihat calon pejabat besar. Jadi pejabat apa bagusnya, bocah nakal? Jo, jangan asal bicara. Dia itu juara ujian kekaisaran baru. Kenapa kamu bilang dia bocah nakal? Dia anakku, aku bebas panggil dia apa saja. Iya. Katamu juara ujian kekaisaran baru itu anakmu. Kenapa nggak bilang Maharani sekarang itu istrimu? Kenapa nggak bilang Maharani sekarang itu istrimu? Iya, Jo. Selain muka ganteng, yang lain sama seperti kami. Cuma penjual ikan. Sama-sama kelas bawah. Betul. Apa itu perbedaan kelas? Kita sebagai manusia harus hargai diri sendiri. Itu benar. Kita sama-sama punya tenaga dan otak. Takut apaan? Kerja saja sana. Kamu membual saja. Hei, Salim, cepat sini. Dengar ya, pagi ini aku sengaja pancing ikan sebesar ini. Apakah ibumu sehat? Berhenti. Ini, ambillah. Sampaikan salam untuk ibumu. Ayah, Ayah. Nak, pakaianmu ini bagus dan meriah. makasih ayah. Ayah, Hah? masih jual ikan di sini. Cepat pindah ke kota kekaisaran. Nikmati hidup tenang. Kamu aja yang pergi. Aku nggak mau. Aku nyaman jual ikan di sini. Jo. Hah? Anakmu beneran juara ujian. Anak kandung, asli. Mirip gak? Ayah, aku sudah jadi pejabat tinggi. Ayah masih jual ikan, jadi kelihatan gak pantas. Kan udah aku bilang, jangan jadi pejabat, jangan menjabat. Kamu sendiri yang mau. Apa hubungannya sama aku? Ayah. Sekarang, aku adalah komandan biro kerajaan. Klan Ningrat itu selalu menyasar aku dan nungguin aku salah. Kalau saat ini mereka tahu ayahku jual ikan di sini, pasti menuduh aku nggak berbakti. Maksudmu, Maharani menunjukmu jadi komandan biro kerajaan? Tentu saja. Entah siapa orang berilmu brengsek yang bilang ke Yang Mulia aku paling cocok untuk jabatan ini. Kusumpahi keturunannya.
Bocah, kenapa kamu maki orang? Hah? Aku kan gak maki ayah. Kenapa ayah panik? Ya, benar juga. Baik, baik. Ayah. Belakangan ini, Yudi si Perdana Menteri Jaba akan datang ke Mekara membahas urusan aliansi. Negeri Jaba itu kekuatan negaranya 10 kali Mekara. Dan memerintah dengan bakti. Kalau saat ini tersebar reputasi nggak berbakti, gimana aku bisa tetap jadi pejabat? Kau ini, anak bodoh. Tenang saja, aku akan bilang ke Yudi kamu sangat berbakti. Nggak masalah. Minggir, minggir. Lihat, ikan besarku. Ayah urus saja. Tenang, aku akan urus. Ayah! Masa ayah bilang ke dia ayah itu siapa? Kenapa bilang kenal Perdana Menteri Yudi? Aku kenal dia, Sudah cukup. Aku masih ada urusan dinas. Nanti malam aku datang lagi. Aku tanya. Pikir baik-baik. Kamu. Pergi dulu. Pergi dulu. Bocah itu gak percaya pada aku, dasar. Jojo, Ya. anakku beneran juara ujian. Oh iya, aku punya beberapa anak. Hei, hati-hati. Hati-hati naik kudanya. Nanti kita ke situ juga. Iya, aku juga mau. Kenapa kayak lihat yang mulia? Nggak mungkin. Yang mulia mana mungkin ke sini? Harga jujur, baru sembelih. Lihat ikannya. Yang mulia, dia itu cuma penjual ikan. Anda penguasa tertinggi. Ini mana pantas dia untuk Anda? Urusan nikahku, aku yang tentuin sendiri. Apa kamu sampai seperti para menteri itu? Berharap aku nikah dengan anak klan Ningrat? Enggak. Yang mulia, aku tahu Anda nggak suka anak klan Ningrat. Tapi nggak perlu cari penjual ikan juga kan? Pemuda berbakat dari anak keluarga biasa juga banyak. Misalnya Pandi si juara ujian baru. Menurutku dia lumayan. Kalau kamu terus bicara lagi, kunikahkan kamu sama penjual kepala sapi itu. Tuan silakan, beli daging. Nggak boleh. Pak, ayo kita menikah. Hah? Menikah? Pak. Hah? Ayo kita menikah. Menikah? Tapi Kamu sudah sentuh tubuhku, harus bertanggung jawab. aku Jo, kapan kamu menculik gadis secantik ini? Aku juga mau satu. minggir, jangan asal bicara. Kapan aku culik dia? Kamu yang culik. Aku mau nikah denganmu. Gimanapun dia itu penguasa negara, harus jaga citra. Apa ini masih Maharani yang tegas dan dingin itu? Bukan, aku dan anak. Bukan, kamu seumuran sama putraku. Mana mungkin kita menikah? Apa? Kamu punya putra? Iya, Dia punya putra? Iya. mereka sudah bertemu kan? Iya, betul. Terus, malam itu, kenapa aku nggak melihat istrimu? Ya, putraku bernasib malang. Ibunya meninggal muda. Baguslah, aku nggak jadi selir. Ayo nikah. Nikah. Bukan, yang mulia masih mau jadi selir. Bucin macam apa ini? Jangan teriak. Aduh, Nona, banyak orang di sini. Ayo pindah tempat. Gimana? Ayo. Wardi, tolong jaga lapakku. Baik. Aduh, Jo memang hebat. Ya, Maharani dan nelayan. Umur 20 dan 40 tahun. Ini nggak pantas. Aku merasa ini sangat cocok. Kamu jadi Maharani, bukannya itu menyenangkan. Jangan bercanda sama aku. Semua orang merasa jadi kaisar itu bagus. Tapi kaisar nggak bisa tentukan nasib sendiri. Itu benar. Pahit dan sulit. Pak, ekspresimu kenapa terlihat sangat setuju? Apa kamu pernah jadi kaisar? Mana mungkin. Urus ikan saja sudah sulit. Mengurus orang pasti lebih merepotkan. Iya kan? Hah? Iya. Seluruh dewan istana, selain Ayu, orang kepercayaanku, aku nggak bisa percaya siapapun. Pantas para raja dulu merasa sendiri. Di dunia kaisar, nggak ada kata kepercayaan. Para menteri di dewan istana tak hanya urus kekuasaan, kehidupan pribadiku pun diurus. Mereka bilang kalau nggak menikah nggak ada pewaris. Dewan jadi nggak stabil. Lalu belakangan ini Perdana Menteri Jaba Yudi akan datang untuk beraliansi. Agar nggak bikin dia merasa Mekara tidak stabil. Pak, tolong bantu aku. Meski
Cuma nikah palsu pun tak apa. Yudi ini sukanya bikin aku repot. Ucapanmu ini seolah kamu kenal dia. Kenal? Yudi itu Perdana Menteri Jaba. Jaba itu adalah negeri adidaya. Kita ada di bawah naungan Jaba. Sejak Kaisar Jaba hilang, Yudi adalah orang yang paling berkuasa. Kamu kenal dia? Membual. Aku beneran kenal dia. Ayolah, Pak. Tolong bantu aku. Aku gak bisa bantu kamu. Cari orang lain saja. Tolong bantu aku. Tolong Jangan bantu guncang aku. Ini sakit. Pak. Aku gak kuat. Jangan guncang lagi. Pak. Seriusan? Segila ini. Mohon. Tolong aku. Tolong Berhenti. Aku gak kuat lagi. Aku menyerah. Cepat sekali sudah selesai. Ternyata memang pria usia 40-an, tubuhnya nggak kuat. Nggak bisa. Aku harus cari tabib istana minta resep untuk dia. Yang mulia masih muda. Jangan sampai kesenangan hilang. Beneran? Benar. Aku janji ke kamu. Terima kasih, Pak. Kamu baik sekali. Gadis muda memang suka nempel. Pak, supaya sandiwara kita lebih meyakinkan, ku ajari kamu beberapa pengetahuan dasar pejabat biar nggak ketahuan. Hah? Gak perlu. Aku paham semua ini. Kamu cuma penjual ikan, mana bisa paham ini? Setiap jenis mewakili status yang berbeda. Kalau salah, pasti ketahuan. Pejabat sipil bordir burung, pejabat militer bordir hewan. Jubah merah pejabat militer tingkat 4. Jubah ungu untuk pejabat sipil tingkat 1. Semua ini meniru Jaba. Gak ada bedanya. Tunggu, Pak. Kamu beneran penjual ikan? Kenapa tahu sebanyak ini? Kenapa meremehkan penjual ikan? Sekalipun pedagang dan rakyat kecil tetap peduli urusan negara. Ucapanmu bagus. Oh ya, Pak. Ini tulisan peninggalan ayahku. Jangan berspekulasi, jangan keras kepala, jangan egois. Ini kutipan Konfusius. Seperti ayahmu menaruh harapan besar padamu. Sudah baca 4 kitab dan 5 klasik? Kamu pernah belajar? Aku sebenarnya hanya bisa baca aja. Ya, benar. Sepertinya aku dapat harta karun. Pak. Pak. Aku semakin suka kamu. Yang mulia, aduh. Yang mulia, ini masih siang bolong. Tahan diri sedikit. Kalau orang melihat, nggak akan baik. Oh, maaf. Sudah kamu bawa? Sudah. Pak, aku mau kasih kamu hadiah. Suami Maharani yang terhormat nggak pantas pakai pakaian seperti ini. Aku ini... Ya, betul. Terima kasih. Pak, ada ini juga. Kamu wajib minum 1 butir pagi dan malam. Demi kesenangan yang mulia. Aku cuma bisa bantu sampai di sini. Wah. Ini keren sekali. Kamu juga suka. Aku tentu suka. Oh, yang mulia, aku bukan gitu maksudku. Aku hanya... Menurutmu bagaimana? Pak, auramu ini kalau kita berdiri bersama, kayak kamulah kaisarnya. Kami seperti bawahanmu. Kelihatan banget ya. Pak, apa katamu? Aku bilang waktunya hampir tiba. Ayo kita pergi. Ayo. Tuan Muda Yandi, kalau melihat semua di kalangan klan Ningrat, kamulah sarjana Akademi Halim tingkat 3 termuda. Belakangan aku dengar Yang Mulia sedang cari calon suami. Kurasa pasti kamu.
Tama, kalau aku jadi suami yang mulia, bukankah aku jadi pasangan penguasa Mekara? Tentu saja. Belum tentu. Juara baru ujian kekaisaran, Pandi adalah saingan kuat. Pandi gak ada apa-apanya. Dia rakyat jelata dari desa. Mana bisa dibandingkan sama Tuan Muda Yandi. Betul kan? Yang mulia tiba. Hormat kepada yang mulia. Semua berdirilah. Hari ini kita menyambut Perdana Menteri Yudi. Kalian lebih cerialah, jangan tegang. Siapa bapak ini? Kenapa bersama yang mulia? Kenapa kelihatannya sangat familiar? Aku kenalkan ke semua. Ini adalah tunanganku. Namanya Joe Jonas. Hah? Yang mulia, sejak kapan Anda punya tunangan? Sudah dari dulu, tapi dia selalu bekerja di luar. Baru pulang akhir-akhir ini, jadi aku bawa untuk bertemu kalian. Terlalu sibuk. Selera yang mulia sangat tinggi. Apa latar belakangnya sampai bisa menarik perhatian yang mulia? Bermarga Jonas. Apakah anggota keluarga kerajaan Java? Wah, bapak ini sangat tampan. Tuan Joe, namaku Yandi, dari klan Ludio. Apakah Tuan Joe asalnya dari Java? Klan Ludio. Termasuk klan Ningrat terkenal di Mekara ya. Benar, aku orang Java. Tuan Jo, di Java, apa jabatan Anda? Tidak ada jabatan penting. Pejabat di atas tingkat 3 hampir semuanya aku kenal. Udah ya. Oh, ya. Kenal semua pejabat di atas tingkat 3 dan bermarga Jonas. Apakah Anda pangeran tinggi Java? Apakah Anda pangeran tinggi Java? Bisa dibilang begitu. Benar. Ternyata barusan aku lihat Tuan Jo terlihat gagah dan berwibawa. Hanya tadi aku sempat salah lihat, mengira Anda adalah penjual ikan di Kabupaten Cahaya. Salah lihat. Hei, kenapa dengan penjual ikan? Jangan meremehkan penjual ikan. Dengar ya, mengurus ikan dan mengurus orang tentu saja berbeda. Ya, benar kan? Iya benar, benar kata Anda. Aku salah bicara. Jangan sungkan. Suamiku baru kembali, nggak terlalu paham sama Java. Kalian semua tanya hal lain aja. Yang mulia, Java itu negara adidaya utama. Kami jarang sekali bisa bertemu Pangeran Jo. Biar Pangeran Jo ceritakan ke kami kisah Java. Kalian setuju gak? Ya, benar. Sebenarnya nggak banyak yang bisa diceritakan. Cuma saat ini musim induk domba Sonu melahirkan. Lalu Java akan maju ke utara menyerang Sonu. Kali ini Yudi datang menemui kalian untuk aliansi demi kumpulkan logistik pangan. Dia ternyata paham juga soal ini. Jadi begini, seperti keluarga Ludio dari Fayang, keluarga Wangadi, keluarga Cahma dan lainnya yang diam-diam menimbun pangan di Klan Ningrat selama bertahun-tahun, kali ini bisa keluarkan semua logistik pangan. Kalian tenang saja. Kalian punya berapa, semua akan dibeli Java. Uang bukan masalah. Menimbun pangan diam-diam? Yang mulia, keluarga Ludio banyak anggota. Sehari-hari tentu makan lebih banyak, jadi terpaksa harus menimbun sedikit. Hal seperti ini Klan Ningrat melakukannya diam-diam. Harus kelola ekspresi wajahmu. Ingat, jadi Maharani jangan tunjukkan suka atau marah. Meski hati bergemuruh, wajah harus tenang. Sebenarnya gini ya, kalau mau bisnis dengan Java, logistik pangan nggak ada prospek. Yang paling penting adalah sutra, teh, garam, dan rempah. Semua ini bisa hasilkan uang besar. Oh, hebat. Sutra, garam, semua ini bisnis besar.
Penasihat Wayan. Pangeran Jo, senang bertemu. Pangeran Jo, senang bertemu. Oh, penasihat Wayan. Kamu kenal aku? Tentu. Anda senior paling sepuh di Mekara, punya wibawa dan kekuatan. Sudah lama dengar namamu. Bukan begitu. Mana bisa dibandingkan dengan Anda. Yang mulia, boleh pinjam sedikit waktu Pangeran Jo? Aku mau ngobrol dengan beliau. Boleh, silakan. Pangeran Jo, silakan. Silakan. Pangeran Jo, klan besar kami di Mekara mau berbisnis dengan Jabba. Anda jangan membocorkannya. Kita cari untung besar diam-diam itu enak. Oh, cari untung dari krisis negara, benar ya? Perkataanmu ini. Pangeran Jo, aku bersulang untukmu. Ini pertama kalinya aku melihat pesona pangeran tinggi dari Jabba. Jangan sungkan. Anggur Galing. Anggur ini bagus. Salah satu anggur upeti dari Galing untuk Jabba. Wah, Pangeran Jo beneran berwawasan luas. Aku dan negara Galing sering ada urusan dagang. Mereka cuma kirim beberapa guci. Kami juga hanya keluarkan ini di acara besar. Nggak apa-apa. Anggur ini di Jabba stoknya melimpah. Kelak kalian mau minum berapapun akan aku bawakan. Gimana? Kalau gitu, makasih Pangeran Jo. Harap kedepannya Anda bantu kami. Kami juga nggak mau lagi bisnis pangan. Misalnya sutra, teh, garam, bisnis seperti itu. Nggak masalah. Begini aja, kalian, klan Ningrat, selama ini juga dapat banyak uang. Jadi, bisa pertimbangkan mendukung yang mulia kalian. Gimanapun, dia adalah calon istriku. Dukung. Demi menghargai Anda, pasti akan dukung. Iya, dukung. Kami dukung. Penasihat Wayan, kamu gimana? Kesempatan jangan disia-siakan. Waktu takkan terulang. Yang mulia. Bukannya Anda waktu itu bilang mau perbaiki kanal. Kekurangan dana kan? Aku ada uang. Aku mau keluarkan 3 juta tael perak. Nanti kusuruh orang antar ke istana. Bukannya kalian tak punya pangan? Perbaiki kanal ini bermanfaat sepanjang masa. Sekalipun aku miskin, tetap harus dukung yang mulia. Selain itu, Pangeran Jo memimpin kita berbisnis. Kalau bisa berhasil bisnis dengan Jabba, dana untuk kanal ini nggak seberapa kan? Betul yang mulia. Uang segini nggak ada artinya untuk gaji pasukan perbatasan. Kurang 10 juta tel perak kan? Uang ini keluarga kami yang tanggung. Kami juga. Kami juga mau tanggung. Kami juga tanggung. Jangan lihat, sudah gak ada kesempatan. Tapi aku selalu merasa dia semakin mirip penjual ikan dari Kabupaten Cahya. Semakin dilihat, semakin mirip. Utusan Jabba tiba. Sayang, jangan ketahuan, cepat lari. Baik. Bocah gendut. Ayo pergi. Bagus, semuanya sudah lengkap. Perdana Menteri Yudi akan segera tiba. Berbaris sambut. Tuhan, Anda datang tepat waktu. Hari ini banyak kabar gembira. Pertama, 2 negara beraliansi. Kedua, Pangeran Jo dari Jabba menikah dengan yang mulia. Pangeran Jo? Iya. Pangeran Jo yang mana? Pangeran Jo? Di Jabba nggak ada yang namanya Pangeran Jo. Bukannya ini Pangeran Jo dari Jabba? Aku! Dia berani sentuh aku! Kamu gak kenal aku.
Ngapain aku kenal kamu? Kamu siapa? Tuan Chandra juga dari keluarga kerajaan. Kalau Joe benar seorang pangeran, mereka mana mungkin gak saling kenal. Kamu jeli. Aku Chandra. Adalah anak kandung dari sepupu laki-laki menantu bibi. Pamannya sepupu kaisar. Paman, sepupu, apaan? Kakak? Anaknya. Sudah, lupakan. Kamu gak akan paham. Tapi pada akhirnya, aku bisa dibilang keponakan kandung yang mulia Jaba. Markis. Di keluarga kerajaan Jaba, gak pernah lihat orang ini. Sudah, aku gak menyalahkanmu. Gelarmu rendah dan masih muda. Dulu seharusnya berlutut terlalu jauh, jadi gak lihat aku. Kamu omong kosong. Kalau aku berlutut jauh, kamu gak punya hak untuk berlutut. Kalian tertipu. Dia itu penyamar. Benar. Sebelumnya aku sudah curiga. Sekarang aku baru sadar kamu itu penjual ikan di Kabupaten Cahaya, kan? Yang Mulia, Anda tertipu. Iya. Yang Mulia, ada apa ini? Ada apa lagi? Seperti yang dia bilang, aku memang penjual ikan. Ini Aku ini penjual ikan. omong kosong. Katanya mau ajak kami dagang. Itu penipuan. Yang Mulia, kami di rumah nggak ada pangan. Urusan membangun kanal, Anda sebaiknya cari orang lain. Keluarga kami juga nggak punya. Yang Mulia, kamu cari penjual ikan untuk menipu kami. Ini gak ada hubungannya dengan dia. Aku menyamar sebagai pangeran tinggi Jaba demi kemuliaan dan menipu dia. Tentu juga menipu kalian. Ikuti aku aja, begitu saja. Aku masih harus jual ikan. Pergi dulu. Tunggu sebentar. Kamu menipu Yang Mulia. Mau pergi? Ini bisa dihukum penggal. Kamu menipu Yang Mulia. Ini bisa dihukum penggal. Penggal? Dia itu suami yang aku pilih. Meski dia cuma penjual ikan. Penggal atau enggak, bukan urusanmu. Yang Mulia, dia sudah menipumu. Kenapa kamu masih membelanya? Yang Mulia, kamu gila. Dia menyamar jadi pangeran tinggi. Kalau ini diketahui Pak Yudi, dia mati 100 kali pun gak cukup. Lagian, aliansi kita dengan Jaba juga akan batal. Biarkan saja batal. Aku adalah Maharani Mekar. Di sini, aku yang menentukan. Sembarangan! Mendiang kaisar serahkan tahta padamu. Apa biar kamu bertindak emosional gini? Fondasi negara Mekara kita akan hancur di tanganmu, wanita. Jangan pakai mendiang kaisar menekanku. Kamu? Tunggu. Jangan ribut. Urusan Mekara kalian, ributkan aja di rumah. Tapi orang ini menyamar sebagai keluarga kerajaan Jaba. Akan aku seret untuk diadili dan dipancung. Kamu berani? Kenapa aku nggak berani? Apa yang aku takuti? Maharani Mekara kalian, apa bisa mengatur rakyat Jaba? Lagi pula, Jaba itu adalah negara adidaya. Pengawal, seret dia keluar. Pancung! Perdana Menteri Jaba datang. Tunggu aja. Kalian tunggu aja. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Hormat pada Pak Ayo Yudi. di mana? Perdana Menteri. Ada yang menindasku. Nah, ada apa? Dia menyamar jadi pangeran tinggi Jaba. Pangeran tinggi. Aku mau lihat siapa yang berani. Yang Mulia. Aku mau lihat siapa yang berani. Yang Mulia. Ini Ada apa? Cepat berdiri, berdiri. Kacau ini. Perdana Menteri Yudi, utusan negeri nggak berlutut ke penguasa negeri bawahan. Anda adalah utusan Jaba, nggak perlu melakukan penghormatan gini ke aku. Aduh, Perdana Menteri Yudi sangat menghargai kita. Memang benar. Kalau beliau jadi utusan ke negeri lain, kaisar lain berlutut padanya. Kenapa pas datang ke sini malah jadi kebalik? Iya. Betul. Perdana Menteri Yudi disuruh berdiri saja. Laki-laki dewasa berlutut lama, kamu malu nggak? Berdiri. Kamu bisik-bisik apa? Aku lihat dia. Kamu hina Pak Yudi ya? Enggak. Aku lihat dia sudah tua. Berlutut lama bikin lutut sakit. Dasar bajingan.
Nak, cepat pada Yang Mulia. Jo, Minta maaf ke Tuan Jo di samping Yang Mulia. Aku minta maaf padanya. Enggak mungkin. Maaf. lucu sekali. Pak Yudi, kamu jangan sungkan gitu. Gak perlu minta maaf seperti ini. Dia itu menyamar jadi pangeran tinggi Jaba. Dosanya layak dihukum mati. Benar. Perdana Menteri Yudi, dengar penjelasanku. Dia nggak sengaja menyamar. Dia adalah tunanganku. Tunangan? Kalian berdua akan menikah? Mohon Perdana Menteri Yudi. Itu hal yang baik. Akan menikah? Mohon Perdana Menteri Yudi. Itu hal yang baik. Kamu mau adakan kapan? Sudah ada tanggal? Di mana? Tanggal ini sangat penting. Aku hitungkan buat kamu. Kamu beneran kenal Pak Yudi? Urusan ini sangat rumit. Aku jelaskan ke kamu lain hari ya. Di sini nggak ada urusanku. Aku pamit dulu. Kalau nggak pergi, aku takut aku bakal dipenggal. Siapa yang berani penggal kamu? Siapa? Anak muda ini berani sekali. Pak Yudi, dia beneran pangeran tinggi dari Jaba. Pangeran tinggi? Mana mungkin? Benar juga. Aku sudah bilang nggak mungkin, Perdana Menteri. Dia cuma nyamar sebagai pangeran tinggi. Menurut hukum, harus dipenggal. Kurang ajar. Beliau lebih terhormat dari pangeran tinggi. Beliau adalah tamu. Kehormatan dinasti Jaba. Teman lama. Chandra, pulang dan terima sendiri 20 pukulan. Aduh, ini ada yang bilang orang, jangan dipukul. Boleh nggak 20 pukulan? Baguslah. 40 kali. 40? 80. 80? 1. 20 saja. Pukul sekuatnya. Anak gendut ini sangat lucu. Kamu... Perdana Menteri Yudi. Tuan Jo, ini salah paham. Tuan Jo, kamu mau gimana mengurusnya? Ngurusin apa lagi? Dia masih kecil, belum dewasa. Kalau kita permasalahin, kita yang gak dewasa. Baik, jangan terulang lagi. Bangunlah. Terima kasih Perdana Menteri. Terima kasih Tuan Jo. Tuan Jo, barusan kami yang menyinggung. Anda berjiwa besar, jangan dimasukkan ke hati. Iya. Tuan Jo, aku bodoh tidak kenal orang besar. Enggak apa-apa, kita semua orang sendiri. Begini, Pak Yudi sudah datang. Kalian bahas bisnis dengan Jaba, buat dapat lebih banyak uang. Sesudah dapat uang, harus dukung Yang Mulia kalian. Itu cukup. Iya. Tuan Jo jangan khawatir. Kalau Yang Mulia nanti ada urusan, pasti kami akan... Bantu sepenuh tenaga. Betul, bantu sepenuh tenaga. Pasti. Baik, kalau begitu aku udah nggak ada urusan. Ikanku belum matang. Aku pergi dulu. Ikan. Gawat, terlambat. Jamuan hampir selesai. Gawat. Ayah? Nak, kenapa ayah di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Ayah pakai apa ini? Curi dari mana? Bukan, kamu bicara apa? Apa aku ini pencuri? Oh, aku baru ingat. Tema jamuan hari ini adalah ikan naik derajat. Ayah antar ikan ke istana ya? Baik. Aku memang datang untuk antar ikan. Bagus, ayah. Bisnis ayah lumayan luas. Ayah, setelah selesai antar ikan, jangan lewat pintu utama. Lewat pintu belakang taman istana. Jangan sampai orang kenalin kalau kamu ayahku. Ayo, cepat pergi. Kamu berani meremehkan ayahmu. Aku hajar kamu. Bukan soal meremehkan atau enggak. Sekarang Mekara memerintah berdasar bakti dan kesetiaan. Kalau orang tahu aku juara ujian kekaisaran, tapi ayahku penjual ikan, apa aku masih bisa jadi pejabat? Tapi cepat pergi. Jangan. Yang Mulia, Perdana Menteri.
Kalian saling kenal? Enggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Siapa? Ada kurang ajar. Kalau nggak kenal, minggir. Tuan Jo, boleh aku menemanimu sebentar? Sekalian biar bisa nostalgia. Baik, ayo. Kalian saling kenal? Ada hubungannya denganmu. Berisik. Tuan Jo, mari. Dia ayahku. Tuan Jo, mari. Dia ayahku. Apa kamu beneran? Nggak mungkin. Hah? Mana mungkin? Hah? Aku nggak kenal dia. Sama sekali nggak kenal. Ayah, kenapa nggak kenal aku? Ayah, jangan gak akui aku. Aku masih mau merawatmu nanti. Aduh, ya Tuhan. Sial, aku juga bermarga Jonas. Ternyata aku masih kurang pengalaman. Kalau juga kenapa keduluan dia? Pandi, Yang Mulia. aku ternyata nggak salah menilai kamu. Muka setebal ini memang cocok menjadi kandidat terbaik komandan biro kerajaan. Selama kamu kerja serius sama aku, kujamin kamu hidup makmur dan kaya. Aduh, aku sebenarnya... Pandi, kemampuanmu ngakuin ayah sungguh bikin aku kagum. Kalau nanti kamu sudah sukses, jangan lupa sama aku. Hei, Tama, Pandi ini cuma anak orang biasa. Demi naik jabatan, asal ngakuin ayah aja, dia halalkan segala cara. Kelak kita jaga jarak darinya. Baik. Apaan mengakui ayah? Itu ayah kandungku. Apaan mengakui ayah? Itu ayah kandungku. Iya. Mungkin memang ayah kandungnya. Pandi, kelak masa depanmu cerah dan tak terbatas. Saudara, soal mengakui ayah, kamu sangat mahir. Aku harus belajar darimu. Aku ingin cepat berjaya. Apa-apaan? Itu ayahku. Itu ayah kandungku. Dia beneran ayahku. Perdana Menteri dibiarkan pergi. Aliansi kita dengan Jabba gimana? Kan ada aku di sini. Lapor! Yang Mulia, surat dari perbatasan. Perdana Menteri, kamu mau kemana? Tunggu aku. Kelihatannya kita nanti gak perlu memohon pada Jabba lagi. Melainkan Jabba yang memohon beraliansi dengan kita. Pemimpin Sonmu bunuh utusan Jabba. Memimpin 100.000 pasukan ke selatan. Sudah merebut belasan kota Jabba. Omong kosong, kamu bicara sembarangan. Sini. Kalau nanti Sonu kalahkan Jabba, kalian pasti akan datang mohon pada kami. Saat itu, kita para klan Ningrat akan dapat untung dari mereka. Perdana Menteri! Lihat bulan malam ini cantik sekali. Yang Mulia, kalau sudah puas bermain pulanglah. Jabba nggak bisa tanpamu. Kenapa? Nggak bisa mengalahkan Sonu? Kamu meremehkan aku ya. Fondasi yang kamu tinggalkan kuat. Jangankan 1, 10 orang kayak dia pun bukan tandingan. Aku cuma mau menangkap semuanya biar nggak buang waktu. Aku sudah tahu kamu licik. Jadi 100.000 pasukan Sonu kali ini nggak akan bisa kembali. Tentu saja. Baiklah. Ada kamu di Jabba, aku tenang. Di sini aku cukup nyaman jual ikan. Nggak ada beban. Nyaman. Kamu nyaman. Urusan sebanyak ini diserahkan ke aku. Aku begadang sampai ubanan. Aku... Baik. Kamu menderita. Makasih ya. Kalau begitu kamu bisa lepaskan beban dulu. Serahkan ke anak muda. Dan kasih mereka kesempatan. Kalau enggak, kamu ikut aku jual ikan. Katamu aku licik. Mana mungkin aku jualan ikan. Aku jualan orang malah lebih cocok. Nggak mau jual ikan? Oh, kalau begitu jual seni. Setauku kamu jago main kecapi. Selera musikku nggak bisa dimengerti orang biasa. Aku ingat sekarang, kemampuan kecapimu luar biasa. Terakhir kali kamu mainkan di kota kosong itu, 100.000 pasukan di seberang kabur ketakutan. Kamu sialan.
Kenapa kamu datang? Perdana Menteri Yudi, Jabba lagi kesulitan. Mekara sebagai negara sahabat Jabba nggak akan tinggal diam. Kalau butuh logistik atau pasukan, bilang aja. Kamu lucu banget. Kenapa kalian tertawa? Bukannya Sonu mau menyerang ke sini? Kamu lucu banget. Kenapa kalian tertawa? Bukannya Sonu mau menyerang ke sini? Yang Mulia tenang saja. Pertempuran ini Sonu pasti kalah. Hah? Setiap awal musim semi, itu waktu Sonu paling lemah. Bukan hanya kuda mereka yang lemah, tetapi induk domba dan ibu hamil untuk hindari musim dingin akan memilih untuk hamil di musim semi. Namun saat perang mulai, itu akan memaksa mereka untuk bermigrasi dan menyebabkan banyak keguguran. Jika terus begini, maka Sonu akan punah. Lalu, penguasa Sonu kenapa mau membunuh utusan Jabba dan menyatakan perang di saat kayak gini? Jabba adalah negara pusat, harus punya alasan sah untuk berperang. Para utusan ini melakukan hal yang cari mati. Utusan kerajaan ini berhubungan dengan ibu pemimpin Sonu dan hasut anak buahnya untuk memberontak. Bahkan makam leluhurnya digali sampai pemimpin itu harus membunuh dia. Lalu, kenapa dia harus mati di Sonu? Agar tercatat di sejarah. Oh. Keluarganya akan ditanggung jawab seumur hidup. Putranya akan diberi gelar bangsawan sama negara. Ini jabatan empuk. Banyak orang berebut melakukannya. Betul. Utusan Jabba sudah tiada. Benar salah tak perlu dijelaskan lagi. Kirim pasukan. Hari sudah malam. Kamu pulang saja. Baiklah, aku pergi. Dibanding kalian, aku kayak anak kecil yang gak paham apapun. Aku benar-benar payah. Yang Mulia jangan merendahkan diri. Kamu masih muda. Setelah kalian berdua menikah, pelan-pelan belajar juga bisa. Menikah? Siapa yang menikah? Bukankah kamu? Aku karena mau bantu dia menyelesaikan jamuan ini, jadi menyamar sebagai tunangannya. Jamuan sudah selesai, aku kembali berjualan ikan. Kamu menyamar? Pak, aku gak mau bohongan lagi. Kita beneran menikah saja. Kamu serius? Aku gak mau bohongan lagi. Kita menikah sungguhan ya. Kamu serius? Aku suka kamu. Aku mau jadi istrimu. Kamu bukannya mau bahas urusan aliansi sama Perdana Menteri Yudi? Benar kan Pak Yudi? Itu urusan aliansi nggak terlalu penting. Urusan pernikahan yang mulia lebih penting. Hadiah perkenalan kecil untuk tanda hormat. Aku pergi dulu ya. Hei, bajingan tua licik, kamu lari cepat sekali, kembali. Pak, aku nggak cantik ya. Cantik? Kamu wanita tercantik yang pernah kulihat. Tapi kita ini gak cocok. Aku setua ini, kamu muda banget. Kenapa gak cocok? Kita cocok banget. Lihat, apanya yang cocok? Pas banget usianya. Harus pilih lelaki yang tua baru bisa bikin wanita bahagia. Ini logika apa? Apanya yang tua muda? Aduh, Yang Mulia. Ucapan macam apa yang dia katakan? Tapi, apa benar sebesar kata Yang Mulia? Aduh, lepaskan aku. Aku gak percaya kamu gak cinta aku. Hah? Hei, kamu, ngapain kamu? Pak, kamu gak cinta aku. Kamu gak bakal menyelamatkan aku. Kamu cuma lihat aku mati tenggelam. Hei, jangan berulah. Kalau berani, lompat. Yang Mulia. Aduh, beneran lompat. Memang Yang Mulia hebat. Jelas-jelas juara renang Mekara. Aktingnya sama sekali gak berlebihan. Ada pepatah,
Pemburu sejati sering muncul dalam wujud mangsa. Aduh, kamu ini. Kita buat kesepakatan. Kelak, jangan lagi bikin ulah seperti ini. Kamu tahu air itu sangat dalam, sangat dingin, dan berbahaya. Hah? Dasar, hampir merenggut nyawaku. Aku nggak peduli. Kamu tadi sudah janji ke aku. Kamu selamatkan aku, itu buktikan kamu cinta aku. Kamu cinta aku, berarti harus jadi suamiku. Aku? Kamu. Aku? Kamu! Aku? Ya Tuhan. Sayang, ayo kita mandi bareng. Mandi? Bareng? Bareng? Aku tadi baru ganti baju. Sekarang dingin sekali. Memang agak dingin. Sayang. Aku tuangkan air panas untukmu. 现在肉色甜醉过色，你已心热，我已烧作一盆果，一团火。流连放肆，魂梦似魔，真情假意求不得，看不破。长身薄弱，贪欢片刻，世事小心也为我做停泊。何必细心是苦乐？ Ayu, kamu lagi lihat apa? Aku bantu mengawasi agar bapak itu nggak ngintip kamu mandi. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Bisa nggak ngerti dikit? Hah? Apa maksudnya? Sudah, kamu bantu aku beli baju baru. Oh ya, sekalian bawakan satu untuk bapak itu. Baik. Kamu? Apa maksudnya ini? Aduh. 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 Kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Mungkin airnya terlalu dingin. Kakiku kram. Sini cepat. Cepat ke sini, papa aku. Oh iya baik. Bukankah kakimu kram? Aku nggak peduli. Kakiku sakit. Pijatkan. Ya, Cepat. baik. Baik. Oh. Seriusan? Mulai lagi? Wah, Pak, enak banget. Pertama kalinya seenak ini. Gak nyangka kamu jago banget. Tekanannya bagaimana? Kalau kamu merasa sakit, aku akan lebih pelan. Gak perlu, pas banget. Ih, Yang Mulia, kenapa bilang kata-kata yang memalukan? Tapi, apa beneran seenak itu? Ayah, aku belum berpengalaman. Gak pernah alami ini. Ini yang terakhir. Tahan sebentar. Agak sakit. Seheboh itu. Enak. Pak, enak banget. Aku mau sekali lagi. Seriusan, beliau sejago itu. Yang Mulia ternyata mau lagi. Apakah orang lebih tua sangat berpengalaman? Hei, kamu jangan aneh. Energiku terbatas. Bagaimanapun udah 40 tahunan, sepertinya nanti dosis pil darah rusa harus ditambah. Ayo, jangan nguping lagi. Cepat masuk. Iya. Bantu Yang Mulia ganti baju.
Yang mulia, kamu harus jaga kesehatan. Apa maksudnya jaga kesehatan? Ngomong apa kamu? Gak apa-apa. Itu sudah agak larut juga. Kamu ganti baju dulu, terus pulanglah. Aku keluar dulu. Pak. Kamu mau apa? Aku lapar. Lapar? Kenapa tiba-tiba lapar? Aku pergi di tengah jamuan gak makan apapun, jadi aku lapar. Ini mana mungkin aku gak lapar? Bukan, aku cuma penjual ikan. Makananku, kamu sebagai Maharani pasti gak terbiasa makan. Bodoh amat. Aku makan apa yang kamu makan. Rahmat dan Ali, lagi makan ya? Pak Yama, seperti biasa, 8 hidangan yang mewah. Usus bebek, usus domba, hati sapi, babat, lidah sapi, ginjal, dan babat. Ayo, mulai makan. Ih, apa-apaan ini? Berani sekali. Kenapa kamu berani? Beraninya suruh Yang Mulia makan makanan jijik begini. Suka makan, gak suka gak usah. Coba makan babat ini, enak sekali. Udah aku bilang, beliau makan apa, aku makan. Yang Mulia, ini semua jeroan. Biasanya kan dibuang. Rakyat biasa bisa makan, kenapa aku nggak bisa makan? Sini, ayo, kamu juga makan. Aku nggak mau makan. Kelaparan pun nggak makan ini. Makan. Enak. Ini pertama kali aku makan makanan seenak ini. Enak kan? Ya ampun, ini enak sekali. Enak, beneran enak. Makan pelan-pelan, nggak ada yang merebut darimu. Pak, tambah 2 porsi babat. Siap. 2 porsi babat. Ini. Silakan nikmati. Terima kasih. Ini. Ya. Makan lagi. Hayya, Pak Jo. Kenapa kamu bisa nemu 2? Mengundang 2 wanita secantik ini buat temani kamu makan hotpot?